Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, Senior GBIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU yaitu SPMAB atau saya dan PKLU GBIB membaca Alkitab bersama. Pertama-tama, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Egbert Marulitua Siagian. Saya Ketua Pelkat PKLU GBIB Jemaat Galilea Bekasi dan juga ditugaskan sebagai Ketua Korwil Pelkat PKLU Mupel Sebekasi. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan membaca renungannya dari Sabda Bina Umat Senin pagi hari ini 23 September 2024, mari kita bersatu dalam doa, mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami bersama-sama, seluruh persekutuan kami, Pelkat Persatuan Kaum Lanjut Usia GBIB menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa atas nafas kehidupan yang Bapa karuniakan kepada kami. Kami telah beristirahat malam tadi, kami tidur nyenyak, dan pagi ini bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami ya Bapa dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan dapat kami jadikan pelita untuk kami laksanakan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengar dan akan melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat hari ini, Senin 23 September, dengan judul renungan, Dengarlah Tuhan itu Esa. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Ulangan pasal 6, ayat 1 sampai dengan 5, yang mengatakan, Inilah perintah, baik ketetapan maupun peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dengan demikian seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan kamu akan hidup lama di sana. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, nenek moyangmu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Renungan dari Sabda Bina Umat yang berjudul Dengarlah Tuhan itu Esa, dan ayat emas dari bacaan Alkitab pagi hari ini, ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita,
Tuhan itu Esa. Renungan pagi ini mengingatkan kita kepada kasih dan kebaikan Tuhan yang besar atas kehidupan bangsa Israel yang menuntun mereka dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Banyak peristiwa yang mereka lalui selama 40 tahun dan kasih Tuhan yang menghantarkan mereka untuk memasuki dan menempati tanah Kanaan. Namun, sebelum mereka menyeberang ke tanah Kanaan melalui Musa, Tuhan mengingatkan kembali agar umatnya benar-benar memperhatikan dan setia melakukan segala perintah, baik ketetapan maupun peraturan. Musa juga mengingatkan bahwa hukum utama untuk bangsa Israel adalah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Kata Ibrani, mendengar yang dipakai adalah Sema. Kata mendengar sama dengan menyimak baik-baik. Dan sesudah itu kemudian merespon. Pengakuan iman ini menyatakan keesaan dan keunikan Tuhan Allah, juga menyingkirkan paham politeisme dalam agama Israel. Dengan menyatakan bahwa Allah bukan banyak, tetapi satu. Pengakuan ini menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang harus dikasihi dan dilayani Israel. Aspek keesaan ini menjadi dasar untuk tidak menyembah ilah lain. Melalui peristiwa bangsa Israel, kita dapat belajar mengenal Tuhan yang penuh kasih. Shema ini adalah perintah wajib untuk orang tua lakukan agar supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Itu dari ayat 2. Dengan demikian, menjadi tanggung jawab bagi kita untuk meneladankan iman sebagai orang tua kepada anak-anak, agar berkomitmen untuk hidup dalam takut akan Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan yang Esa, dan hanya kepadanya saja kita percaya. Tetapkanlah hatimu bersama seluruh keluarga, agar tetap percaya kepada Tuhan dan mengasihinya dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Roh Kudus berkurnia, menghibur yang terkarib, kawananmu kuatkanlah di dalam yang tersalib, supaya kami pun teguh terhadap kuda dan keluh, diami hati kami. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan pujian syukur atas firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami, dan selanjutnya akan kami jadikan pelita untuk kami laksanakan dalam hidup dan kehidupan kami. Kiranya firman-Mu juga akan menjadikan kami lebih berani menatap kehidupan di usia senja kami, dan memberikan kami kekuatan serta semangat dalam melanjutkan pelayanan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Sertailah kami, Pelkat PKLU, dimanapun kami berada dan beraktivitas, untuk tetap dekat Tuhan dalam khidmat yang daripada-Mu saja. Kami berdoa untuk program kerja Dewan Pelkat PKLU GPIB, kiranya semua dapat terlaksana dengan baik, dalam tetap membangun dan menumbuhkan iman kami semua bersama-sama, ya Bapa. Bapa kami sorga, berkatilah kami semua jemaat-Mu, khususnya seluruh PKLU, dan kami juga berdoa untuk ketua dan seluruh anggota Dewan PKLU dimanapun berada. Berikan kami seluruhnya kesehatan, sehingga kami semua ada tetap
dalam keadaan baik dan khususnya dalam perlindungan-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, mampukan semua pemimpin melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya dengan hati senantiasa mendahulukan kepentingan rakyat. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.